Ya, shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter. Sekarang kita mau lanjut lagi Yudit yang ke-12, di mana kalau bagi saya sih Yudit yang ke-11 itu sedikit membingungkan ya. Mudah-mudahan kita tahu jawabannya di Yudit yang ke-12 ini. Ayo kita baca ya. Lalu Holofernes mempersilahkan mengantar Yudit ke tempat perkakas peraknya disimpan. Disuruhnya sajikan kepadanya dari hidangan-hidangan sendiri dan beri minum dari air anggurnya sendiri. Tetapi berkatalah Yudit kepadanya, hamba tidak boleh makan daripadanya, nanti hamba menjadi batu sandungan. Apa yang hamba bawakan memadai hamba. Lalu kata Holofernes kepadanya, kalau nanti persediaan yang ada padamu itu sudah habis, dari mana gerangan dapat kami berikan yang sama kepadamu, sebab pada kami tiada seorang pun dari bangsamu. Sahut Yudit kepadanya, demi Tuhan hidup, ya Tuanku, sahaya ini tidak akan menghabiskan persediaan yang ada pada hamba ini, sebelum dengan perantaran hamba ini, Tuhan lakukan apa yang telah direncanakannya. Kemudian Yudit diantar oleh para pejabat Holofernes masuk ke dalam kemah dan tidurlah ia hingga tengah malam. Pada waktu jaga pagi, ia bangun. Jadi kayak Daniel ya, dia tidak mau makan makanan raja. Dia nggak mau makan makanan yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, makanan najis lah kasarnya mah, dia nggak mau. Makanya dia bawa bekal sendiri dan dia percaya bekalnya itu cukup karena Tuhan akan melakukan sesuatu, apapun itu kita nggak tahu, Tuhan akan melakukan dan bekalnya itu pasti cukup ya. Lalu disuruhnya katakan kepada Holofernes, sudilah Tuanku memerintahkan supaya saya ini dibiarkan keluar untuk bersembahyang. Holofernes pun lalu memerintahkan kepada pengawal pribadinya perkemahan dan tiap-tiap malam keluarlah ia ke jurang Betulia dan mandi di sumber dekat pada pos penjagaan. Setelah naik kembali berdoalah ia kepada Tuhan Allah Israel, semoga ia meratakan jalannya guna kemuliaan orang-orang umatnya. Setelah bersuci, Yudit kembali dan tinggal di kemahnya hingga di petang hari dibawakan rezekinya. Yudit pada perjamuan Holofernes. Maka terjadilah pada hari keempat, Holofernes mengadakan perjamuan minum-minum untuk para hambanya semata-mata. Dari antara para pegawai lainnya, tidak seorang jua pun diundang olehnya. Berkatalah Holofernes kepada Sida-Sida Bagoas, pengurus keperluan pribadinya, pergilah dan ajaklah perempuan Ibrani yang ada padamu itu untuk datang kepada kami dan makan minum bersama dengan kami. Sebab sungguh memalukan bagi kami apabila kami membiarkan perempuan serupa itu pergi tanpa beramah-tamah dengannya. Kalau kami tidak berhasil membujuk dia, niscaya kami akan ditertawakan. Bagoas pun lalu pergi dari hadapan Holofernes. Datanglah ia kepada Yudit dan berkata, si cantik, kiranya tidaklah ayal menghadap tuanku untuk mendapat kehormatan daripadanya dan minum-minum air anggur dan beriang-riang bersama dengan kami. Lalu pada hari ini juga menjadi seperti anak perempuan Asyur yang tinggal di istana Nebukadnezar. Sahut Yudit, siapa gerangan aku ini sampai menentang tuanku, bahkan bergegas-gegas hendak kuperbuat apa saja yang dipandang baik olehnya. Hal demikian itu akan menjadi sukacita bagiku hingga saat ajalku. Maka bangkitlah ia lalu berdandan dengan kainnya serta segala perhiasan perempuan. Dalam pada itu dayangnya pergi membentangkan untuk Yudit permadani berbulu yang telah diperolehnya dari Bagoas guna keperluan sehari
untuk berbaring atasnya sambil makan di tanah di hadapan Holofernes. Jadi kalau zaman dulu makan itu memang berbaring ya. Nggak kebayang gimana rasanya gitu ya makan sambil baringan gitu. Kemudian Yudit masuk ke dalam dan mengambil tempat. Adapun hati Holofernes terpesona kepada Yudit dan bergeloraklah nafsu berahinya. Ia ingin sekali bersatu dengannya. Memang sejak hari Yudit dilihatnya, ia menunggu kesempatan untuk membujuknya. Berkatalah ia kepada Yudit, minumlah dan bersuka-sukalah bersama-sama dengan kami. Sahut Yudit, hamba mau minum, tuanku, sebab hari hidup hamba ini lebih menyenangkan dari semua hari lain seumur hidup hamba. Lalu Yudit mengambil apa yang disediakan sayangnya dan makan minum di hadapan Holofernes. Tar. Jadi dia minum, makan minum. Rada pusing sih ini sebenarnya. Soalnya kan di awal dibilang nggak akan makan minum. Ya kalau saya membayangkan ya, kalau saya membayangkan kayak Daniel gitu. Ternyata saya salah. Ya belum tahu lah ini gimana ya, belum tahu. Karena ini dia makan dan minum gitu. Ntar kita baca dulu aja. Lanjut. Holofernes bergembira atas Yudit dan minum amat banyak air anggur. Bahkan sebanyak itu belum pernah diminumnya pada satu hari sepanjang seluruh umur hidupnya. Wah. Jadi kalau kesimpulan saya sih Fatsal 12 makin membingungkan lagi daripada Fatsal 11 kalau bagi saya mah ya. Ya udahlah, kita baca Yudit yang ke-13 aja besok. Karena saya penasaran, beneran ini penasaran. Seru dan memusingkan, cukup memusingkan. Ini apa yang direncanakan Yudit gitu. Ya, saya penasaran sih. Kita lanjut ke Yudit yang ke-13 besok ya. Kita ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.